Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba Allah dengan Allah sebagai pencipta kita harus terjalin hubungan kemesraan. Dan mesra dengan Allah itu sangat indah. Kita bisa berdialog dengan Allah kapanpun, terutama bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud misalnya, atau sholat 5 waktu, sholat sunnah. Di situ ada dialog dengan Allah. Kita menyampaikan harapan-harapan, permohonan dan seterusnya. Bahkan Allah menyatakan dalam hadis qudsi, sholat itu aku bagi menjadi 2, yang separuh untukku, yang separuh untuk manusia. Apa maksudnya? Ya ternyata yang dimaksud oleh Allah dalam hadis qudsi itu adalah suratul Fatihah. Ketika seseorang membaca suratul Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyebut-nyebut sifatku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini separuh untukku, kata Allah, separuh untuk manusia. Hanya kepadamu kami menyembah, manusia menyatakan. Dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu separuh yang ayat tadi untuk manusia. Wahai malaikat, dengarkan apa yang diminta manusia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bukan jalannya orang yang kau murkai, bukan jalannya orang yang sesat, dan bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian perintahkan malaikat-malaikat, kabulkan permintaan hambaku itu. Ini indah banget ini, dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, hambaku sedang minta kepadaku, wahai malaikat, kabulkan permintaan hambaku itu. Kaum muslimin yang berbahagia, maka ketika kita sholat membaca suratul Fatihah itu hendaknya disertai dengan pendalaman jiwa. Kita sedang berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah itu tidak bisa main-main, karena yang kita hadapi adalah zat pencipta kita, yang kita sebut namanya setiap saat, yang kita rindu, yang kita cintai. Dan Allah akan memperhatikan setiap detak jantung kita, setiap gerak-gerik hati kita, dan permohonan kita. Maka seriuslah kita membaca suratul Fatihah itu di dalam sholat kita atau di dalam doa-doa kita. Dialog antara kita dengan Allah itu terjadi satu di dalam sholat, yaitu ketika membaca suratul Fatihah. Yang kedua, di dalam kita berdoa, doa yang baik adalah doa yang sifatnya luas dan mendalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini kan sebuah permohonan yang kita sampaikan kepada Allah, yang itu menunjukkan bahwa kita tidak berdaya menghadapi apapun dalam kehidupan ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi Allah menyatakan dengan indahnya bahwa orang ini diciptakan, manusia ini diciptakan Allah supaya mengenal Allah. Jadi bukan sekadar diciptakan tapi tidak mengenal kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Allah menyatakan, aku ingin memperkenalkan diriku, kata Allah dalam hadis qudsi, bahwa aku adalah Maha Pengampun. Coba, aku ingin mengenalkan diriku sebagai zat yang Maha Pengampun kepada hambanya. Manusia itu penuh dengan salah, khilaf dan dosa,
Tapi jangan khawatir, Allah Maha Pengampun terhadap semua itu. Kalau manusia datang kepada aku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah, sebelum dia minta maaf, sudah aku ampuni dosanya. Allah memang luar biasa kasih dan sayangnya kepada kita, sehingga sebanyak apapun dosa yang kita miliki kecuali syirik kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, asalkan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang menyatakan, aku zat yang maha pengampun. Berikutnya Allah yang menyatakan juga dalam hadis qudsi, aku zat yang maha menutup aib orang, aib hambaku. Kita ini diakui sebagai orang baik karena orang baik, orang lain itu tidak tahu kelemahan kita, dan Allah maha mengetahui kelemahan kita, dan Allah menutupinya, kekurangan kita. Andai kan Allah buka aib kita, maka kita kemudian tidak punya harga diri di hadapan orang lain, karena mereka mengakui, mengetahui bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Tapi Allah menyatakan, aku maha menutup dosa hambaku, sehingga orang lain menghargai kita karena mereka nggak tahu kelemahannya. Atau kita sama-sama merasakan semua orang punya kelemahan, cuma masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada makna kedua yang lebih hebat lagi. Makna dari kata aku menutup aib hambaku itu artinya aku mengampuni dosa-dosa hambaku. Dan dalam penjelasan lain Allah menyatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka aku tutup aib dia. Artinya kalau kita tidak menceritakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita di akhirat besok. Maka kita harus hati-hati. Selain kita pandai berdialog dengan Allah, kita juga harus menata diri kita, mengenal Allah sebagai zat yang maha mengampun, dan Allah zat yang maha menutup aib itu. Bahkan di berikutnya Allah menyatakan, aku zat yang maha indah. Allah maha indah menciptakan alam semesta yang penuh dengan keindahan. Diri kita begitu indah, sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, artinya secara sempurna fisik dan rohaninya. Allah maha indah. Innallaha jamilun wa huwa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang kepada keindahan. Maka kita harus menjaga kerapian, keindahan. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW kalau berangkat ke masjid pasti pakai aroma, bau-bauan, wangi-wangian. Karena kata Nabi, Allah itu indah dan senang kepada keindahan. Di hadis berikutnya Allah menyatakan, aku maha pengasih dan penyayang kepada hambanya. Allah itu seakenan atau seakan kepada kita, kasih dan sayang. Kita ini kaum muslimin yang berbahagia, jujur kita katakan, diri kita ini kadang-kadang dari segi bersyukur saja masih kurang. Allah memberikan nikmat begitu banyak, tapi kita berterima kasih saja kadang sering lupa. Nikmat mata bisa memandang dengan jelas, kita jarang berterima kasih. Bernafas, setelah ada corona baru menyadari bahwa nafas yang lancar ini kita memang pemberian Allah. Begitu kena corona kita baru nyadar bahwa nafas yang susah itu ternyata Allah selama ini berikan kepada kita secara gratisan, dengan udara, dengan oksigen. Yang oksigen itu kalau kita umur 40 tahun, bayangkan 40 tahun, nilainya sudah belasan bahkan puluhan miliar. Tapi Allah nggak pernah mengusik itu, tidak pernah memamer-mamerkan kepada kita, tidak pernah minta ganti rugi. Allah tidak minta kita membelinya, semua gratis. Allah hanya menyatakan, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur, ku tambah kenikmatan yang lain, tetapi kalau kufur maka siksaku amat pedih, kata Allah. Dan berikutnya Allah menyatakan, aku menciptakan makhluk semua itu supaya mereka mengenal aku yang tadi saya sebutkan sifatku, maha menutup aib. Kemudian Allah maha pengampun, maha indah, maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya, supaya kita mengenal kepada Allah zat atau Tuhan kita yang sedemikian luar biasa. Dan besok kita akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan penuh kasih sayang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai manusia-manusia terpilih yang jiwanya tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kumpulan dengan hamba-hambaku yang terpilih dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia,
Marilah kita belajar berdialog dengan Allah. Setelah kita mengetahui Allah yang maha luar biasa itu, kita kemudian menyatakan dalam diri kita, kita butuh Allah. Gak bisa mengatasi persoalan hidup ini kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka Allah dengan kasih sayang menyatakan, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu manusia kepada aku, minta tolonglah. Aku tolong, aku kabulkan permintaan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah sepanjang doa itu sungguh-sungguh, serius, istiqomah, disertai dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang ingin berdialog dengan Allah, bermesra dengan Allah, banyak-banyaklah kesempatan dipergunakan untuk munajat kepada Allah. Terutama memakmurkan pada malam hari, bangun, sempatkan bangun, karena waktu malam itu Allah menunggu hamba-hambanya untuk bertakbir, rukuk dan sujud, kemudian tengadah tangan mohon kepada Allah, curhat kepada Allah tentang kehidupan. Karena Rasul Muhammad SAW pernah menyatakan, di antara hamba Allah ini orang yang paling berat masalahnya adalah aku, tapi aku tidak pernah bercerita kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog dengan Allah, bercengkerama dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Kita didekat oleh Allah dengan penuh kasih dan sayangnya. Bahkan kita besok ditunggu, hai manusia yang jiwanya tenang, ayolah kembali kepada Tuhanmu, masuklah surgaku, kumpul dengan orang-orang terpilih. Luar biasa. Mudah-mudahan kita tambah umur, tambah hebat, tambah umur, tambah dekat kepada Allah, dan kita bisa membawa lingkungan kita, keluarga kita bareng-bareng besok masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.